wabarakatuh. Hari ini tanggal 18 Februari 2021, saya akan coba membawakan materi yang saya dapat dari kata kode di Instagram yang judulnya adalah mau jadi hacker, kenapa tidak? Saya akan coba menggunakan Word saja biar cepat dan mudah dipahami. Oke, selama ini kita mendengar ada yang namanya hacker itu kesannya jahat atau gimana, tapi ternyata film-film hacker itu banyak menarik perhatian, terutama saya. Oke, menjadi hacker tidak selamanya buruk. Menjadi hacker tidak selamanya buruk. Saya coba. Oke, kenapa tidak buruk? Karena ada beberapa hal yang sebenarnya hacker ini bermanfaat bagi instansi perusahaan atau bagi diri kita sendiri. Yang pertama adalah meningkatkan cyber security. Meningkatkan cyber security suatu perusahaan. Nah, ini pernah saya alami. Jadi ada satu orang tertentu yang menemukan celah di salah satu aplikasi, kemudian email ke perusahaan kita, kemudian kita undang dan dia presentasi tentang apa yang dia lakukan terhadap aplikasi kita, dan alhamdulillah kita berusaha untuk menutupi celah-celah tersebut. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi kelemahan jaringan. Ini penting karena untuk mencari tahu celah-celah pada jaringan agar bisa dilakukan tindakan-tindakan untuk antisipasi, misalnya nanti ada orang yang iseng, ada yang jahat dan seterusnya. Kemudian adalah menguji keamanan jaringan. Nah, suatu jaringan yang baik selalu diuji oleh instansi atau oleh lembaga yang kompeten di dalam keamanannya. Ini untuk karena jaringan ini bersifat diakses publik, tentu saja butuh suatu pengakuan atau suatu jadi butuh klasifikasi lah, sampai di mana sebenarnya jaringan tersebut aman apa enggak. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah kenapa menjadi hacker itu? Menjadi hacker itu menghasilkan. Bahkan di Google sendiri ada loh, ada namanya bug hunter atau pemburu bug pada tampilan-tampilan Google, dan itu kalau diupload kita bisa dikirimin duit kalau terverifikasi maksudnya. Nah, setelah misalnya kita mempunyai kepandaian untuk menjadi hacker ini dan terverifikasi, tentu saja kita bisa kita bisa bekerja atau melamar kerja di perusahaan-perusahaan security seperti McAfee, kemudian Palo Alto misalnya, kemudian apa lagi? Ada banyak sih. Atau juga bisa di lembaga-lembaga pemerintahan, kepolisian, cyber dan
seterusnya. Jadi ada banyak peluang kalau kita benar-benar jago. Nah, untuk menjadi hacker itu, apa saja yang perlu kita pelajari, yang harus dipelajari. Nah, tentu saja adalah menggunakan OS Unix. OS Unix ini apa saja, misalnya ya Linux dan turunannya, kemudian Kali Linux, atau Mac OS, atau mungkin BSD. Ada banyak pilihan sebenarnya. Nah, untuk Kali Linux ini sebenarnya ada yang banyak tool untuk pengujian seperti mana tadi di nomor 3 ini. Cuman ya jangan pernah ngira sekali klik kita langsung bisa dapat ya. Tidak seperti itu. Kemudian kuasai bahasa pemrograman. Nah, ini yang agak lama dan agak sulit. Kita bisa saja mulai dari HTML sebagai pembuka, kemudian Python yang lagi terkenal, bukan ular ya, kemudian bahasa C, SQL, dan seterusnya. Apalagi? Kemudian yang ketiga, pelajari konsep jaringan. Konsep jaringan itu seperti apa? Misalnya VPN, kemudian PGP, apalagi dengan UDP, kemudian perangkat-perangkat subnetting, kemudian protokol, ada lagi, dan lain-lain seterusnya, banyak. Oke, yang keempat, apalagi nih? Pelajari sistem keamanan komputer. Pelajari sistem keamanan komputer. Apa saja yang dipelajari pada sistem keamanan komputer? Misalnya buffer overflow, kemudian teknik mitigasi seperti DEP, kemudian ASLR, dan lain-lain. Nomor 5, pelajari teknik hacking. Nah, ini ada banyak kursus yang untuk hacker ini, cuman saya juga belum pernah ikut sih. Misalnya konsep fuzzing, kemudian apa lagi? Kita juga bisa mempraktekkannya di website lain seperti Google Clear, kemudian Gruyere. Nah, kita bisa belajar di situ untuk teknik hacking. Yang keenam adalah komunitas. Komunitas ini ada banyak sekali, terutama di Instagram. Ada ribuan anggota, kemudian ada juga puluhan grup. Kemudian kita harus juga
banyak belajar, termasuk di katakode.com. Oke, demikian, terima kasih dari saya untuk mau jadi hacker, kenapa tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.